Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Kumala Devi Diana, absen 21 dari kelas 11-2, ingin menyampaikan dakwah yang berjudul Jangan Mengeluh, Perbanyak Bersyukur. Hadirin yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku." Surat Al-Baqarah juz 2 ayat 152. Saudaraku, ketika kita gampang berkeluh kesah, itu tanda kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mudah berkeluh kesah, jika diberi apel yang ranum dan manis sebanyak 2 buah, maka akan mengeluh karena ingin 5 buah, sementara 2 apel yang sudah dimilikinya tidak disyukuri. Betapa rugi menjadi orang yang demikian. Ia lebih sibuk dengan orang yang ia miliki dan lupa atas apa yang sudah ada di tangannya. Orang biasanya mudah mengeluh mengapa orang lain punya ini itu, sedangkan dirinya tidak. Orang suka mengeluh mengapa orang lain begini dan begini, sedangkan dirinya tidak. Dia lupa jika dirinya punya banyak sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Ia lupa bahwa di luar sana sesuatu yang ia dambakan sudah banyak yang belum memilikinya, namun sudah didapatkan. Sikap kurang bersyukur bisa membuat hati gersang dan buta, jauh dari sikap syukur dan malah menjerumuskan pada kekufuran. Na'udzumin dzalik. Padahal barang siapa yang senantiasa mensyukuri apa yang ia miliki, maka sikap syukur itu akan menjadi pengundang nikmat-nikmat lain yang belum ia miliki. Allah berfirman, "Dan ingatlah juga, tak kala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Surat Ibrahim juz 14 ayat 7. Hadirin yang saya hormati, kita sudah sering diingatkan tentang bahaya sikap kufur nikmat. Salah satu kisah yang paling masyhur adalah kisah Qarun, sepupu Nabi Musa. Ini awalnya adalah orang yang tidak memiliki apa-apa. Kemudian Allah mengaruniakannya harta kekayaan yang berlimpah kepadanya. Sayang sekali ia kufur kepada Allah atas segala nikmat tersebut, sehingga ia pun merasakan akibat dari kekufurannya itu, yaitu kebinasaan. Kurang syukur bisa membuat kita tersesat dalam kegelapan dunia. Apa yang didapatkan selalu dirasa kurang dan tidak bisa dinikmati. Hati terus-menerus cemas dan gelisah memikirkan dan mengejar apa yang tidak dimiliki. Jika sifat seperti ini ada di dalam hati orang yang sangat kaya raya sekalipun, maka seterusnya ia akan merasa miskin dan sempit. Sedangkan jika rasa syukur senantiasa ada di dalam hati orang yang sangat miskin sekalipun, maka ia akan merasa kaya, ketenangan dan kelapangan ada di dalam dirinya. Hadirin yang saya hormati, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur." Surat Ali Imran juz 3 ayat 145. Sesungguhnya merugi orang yang kurang bersyukur, hatinya terus diliputi dengan kecemasan dan kegelisahan karena tidak yakin pada jaminan Allah. Ia pun rugi karena lisannya jauh dari memuji Allah, karena lisannya sudah disibukkan dengan keluh kesah yang tak ada ujungnya. Ia juga rugi karena hampa dari penikmatan ibadah kepada Allah. Ia lebih sibuk dengan mengejar dunia tanpa berpegang pada dasar yang maha memiliki segala di dunia ini. Orang yang kurang syukur itu bukan tidak tahu jika segala kenikmatan di dunia ini adalah dari Allah. Hanya saja ia tidak sungguh-sungguh meyakinkan. Keyakinan yang kurang ini akan berpengaruh pada caranya berpikir dan bertindak. Kita harus mewaspadai kekurangan, yakni pada Allah seperti demikian, karena kalau dibiarkan ia akan semakin besar dan mendominasi hati kita hingga kita menjadi makhluk yang kufur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kafir." Surat An-Nahl ayat 83. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang kurang syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiai Haji Abdullah Gainastia. Sekian dari saya, jika ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.